Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masuk bab baru, bab yang setelahnya, yaitu bab sifatis shalah. Bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada karangan mustakil, karangan tersendiri ditulis oleh Syahabani rahimahullahu taala dan sudah diterjemahkan, ya. Nanti kalau ingin mendapatkan banyak faedah, silahkan membeli kitab tersebut. Ya, kitab salaf itu tidak akan usang, Pak. Berbeda dengan koran, majalah, sesuai tema realita yang ada. Setiap hari berubah. Tapi kalau kitab ini bisa kita wariskan ke anak kita wariskan ke cucu kita, dan pahalanya nanti senantiasa mengalir. Baik. Ini termasuk amal jariah, ya. Tidak harus membangun masjid. Di antaranya apa? Al-Kutub, kitab-kitab terkait dengan agama yang mereka wariskan ke anak cucunya. Baik. Bab sifatis shalah. Bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sifat salat adalah al-kaifiyatul lati yanbaghi an takuna 'alaiha wa dzalika bi tahqiqi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha al-qauliyati wal fi'liyah. Yang dimaksud dengan sifat salat itu adalah tata cara yang selayaknya kita sholat di atas tata cara tersebut, dengan mewujudkan rukun-rukun sholat, wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Ya, masalah sholat di sini sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tinggal kita ini mau menggali ilmu, mengambil warisan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau belajar enggak? Kalau enggak mau belajar, nanti sholatnya seperti sholat pada umumnya orang-orang itu, ya. Sholatnya tidak dibangun di atas ilmu, sehingga yang membedakan, ya, pahala sempurna atau tidaknya sholat, nah tergantung kaifiyahnya. Sejauh mana mereka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya orang sholat itu sama-sama 3 rakaat, sama-sama sholat maghrib, tapi pahalanya berbeda, ya. Bisa jadi karena kekhusyuan dia dalam hatinya, bisa jadi sejauh mana dia mencontoh sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sempurna rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, maka sempurna pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan baiknya seseorang itu, tolak ukur yang utama adalah antum melihat sholatnya. Karena sholat itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia itu takut sama Allah, maka sama makhluknya Allah gak kurang ajar dia. Tapi kalau sama Allah saja tidak takut, Pak, sholat tidak pernah, ya, sholat mingguan tidak pernah, tahunan tidak pernah, apalagi sholat ya 5 waktu, ya. Sama Allah saja tidak takut, bagaimana dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baiknya seseorang untuk melihat sholatnya. Kalau dia rutin berjamaah tepat waktu, ya, insya Allah dia orang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan sifat sholat kepada umat ini, baik sifatnya qaul, perintah-perintah beliau, ucapan, atau praktek langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinukil, ya, dari Nabi, diajarkan ke sahabat, sahabat diajarkan ke tabiin, dan seterusnya sampai zaman kita sekarang ini, sampai masa kita sekarang ini, ya, sudah diajarkan. Tinggal kita ini mau menggali ndak, mau belajar ndak tata cara sholat yang benar seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, sifatnya perintah. Salatlah kalian wahai umatku persis seperti saya salat. Oleh karenanya, ya, harisa sahabah ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah hatta sa'aluhu an asya. Oleh karenanya para sahabat mereka bersemangat untuk ta'assi, ya, mengambil contoh, mengambil teladan dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat, ya, sampai mereka para sahabat itu bertanya langsung kepada Nabi masalah-masalah yang banyak tentang sholat. Tidak diam mereka itu para sahabat. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk membenahi sholat mereka, ya. Mereka tidak diam. Beda dengan kita, ya. Kalau kita tidak tahu, ya, yang penting sholat, yang penting sholat. Dalilnya mana? Tidak tahu. Doanya sujud seperti apa? Wis pokok seperti pada umumnya. Cara i'tidal seperti apa? Wis pokoknya kaya umumnya lah. Kita hidup di masyarakat umum, apa saja, ya, seperti orang umum. Tidak ada niatan memperbaiki bagaimana kaifiah sholat dia agar bisa seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Wa naqalu hadhihi sifah lil ummah.
bagaimana semangatnya para sahabat dahulu. Mereka menukil tentang sifat salat Nabi itu sehingga sampai kepada kita, ya. Tanpa perantara para sahabat kita tidak akan tahu bagaimana salat yang benar seperti salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah para sahabat, ya. Mereka semangat bertanya tentang masalah salat. Mereka punya semangat menukil sifat salat Nabi sehingga sampai kepada kita. Baik. Wa minal mulahat fi ahadits sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yastau'ib ahadun minas sahabah sifat shalah kamilah. Dan perlu diperhatikan, ya, meskipun mereka para sahabat orang yang semangat, namun, ya, di dalam banyak hadis tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada seorang sahabat pun yang bisa menguasai masalah sifat secara keseluruhan, ya. Makanya mereka saling meriwayatkan satu sama lain. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meriwayatkan satu sama lain. Wa inna ma akhadha majmu'aha min majmu'ihim. Tapi mereka, ya, dia mengambil kebanyakan hadis masalah salat dari kebanyakan mereka para sahabat, ya, kama sayatabayyan dzalik insyaallah, sebagaimana akan dijelaskan yang setelahnya insyaallah, ya. Mereka sudah maksimal, tapi masih ada yang kurang demikian. Sehingga dalam banyak hadis nanti para sahabat saling tanya satu sama lain, saling menimba ilmu satu sama lain tentang masalah salat. Wa hariyun bil mukallaf ay yata'assa bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi sifati salatihi. Maka sangat pantas sekali, sangat layak sekali seperti kita mukallaf ini, kita menjadikan Nabi sebagai teladan di dalam masalah sifat salat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna dzalika aqwa fi imanihi. Karena dengan demikian, karena hal itu bisa menguatkan keimanan dia, bisa menguatkan keyakinan dia, ya, bisa mantap demikian. Orang kalau salatnya persis dengan salatnya Nabi, mantap, yakin, tambah yakin kita. Tapi kalau kita ikut-ikutan, ya ragu dia, bener apa gak sholatku dan ini? Oleh pahala ndak? Sepenting sholat, sepenting sholat akhirnya, ya. Wa adalla ala ittibaihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih menunjukkan, dia bisa membuktikan kalau dia itu memang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu fi ibadatihi, dan lebih bisa menyempurnakan ibadah dia. Wa katsirun minan nas yukhilluna fi shalah bi asya, dan kebanyakan manusia, kebanyakan orang, sebagaimana yang antum saksikan sendiri, banyak orang itu mereka cacat banyak sekali dalam masalah salat, ya. Dari mulai takbir sampai salam ternyata banyak salahnya. Jangankan ketika di dalam sholat, di luar sholat pun mereka nggak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Biasanya apa kesalahan diantaranya, mau takbir kayak niat, nggak niat nggak mantap. Padahal niat di mana tempatnya? Di hati. Niat secara bahasa maknanya qasdu, memaksudkan, menuju, ya. Jadi kerentek keinginan hati kita ini untuk melakukan sholat itu bagian dari niat, ya. Ada adzan, antum bersegera, ya, merapikan pekerjaan antum bersiap-siap untuk ke masjid. Antum wudu, naik motor ke masjid, itu bagian dari niat. Al-qasdu, ya, keinginan kita
kerentak hati kita ini melakukan sesuatu itu bagian dari niat, tidak perlu diungkapkan. Satu kesalahan, belum lagi ketika takbir Allahu Akbar ragu, ulangi lagi sampai berkali-kali, ya. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu, ya. Baik. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, imma jahlan wa imma tahawunan. Ya. Ada kalanya memang karena tidak tahu atau memang karena meremehkan. Sudah tahu tapi meremehkan. Baik. Wa qad aqadal musannifu hadzal bab li siyaqil hadits ad-dalah ala sifatis shalah. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar beliau ini membuat bab ini, memasukkan bab ini, beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan tertib berurutan demikian, dengan tertib berurutan, dan beliau menyebutkan di awal bab yang akan kita baca ini bab hadis musyi salatihi, hadis orang yang salah di dalam sholatnya, ya. Nanti kalau atum ta'lim, ya, Ustadz mengatakan hadis musyi'u sholatihi, maksudnya adalah hadis yang akan kita baca. Hadis yang pertama dari bab ini yang akan kita baca, ya. Di dalam bab tersebut dijelaskan penjelasan sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil qauli, melalui sabda beliau, ya. Kemudian disusul setelahnya hadisnya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disusul setelahnya hadis-hadis yang sangat banyak sekali, bagian-bagian salat yang dimulai dari doa iftitah terus tertib berurutan sampai, ya, nihayatis sholat, sampai akhir sholat, ya. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam, ya. Masalah sholat dibahas tuntas sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita ini mau menggali, belajar bagaimana tata cara kaifiyah sholat Nabi yang benar. Wallahu taala alam. Ini muqaddimah dari bab sifat sholat. Baik. Kita masuk hadis yang pertama dari bab sifat salat Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Apabila kalian berdiri hendak sholat, maka sempurnakanlah wudu kalian. Tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu Al-Qur'an. Surat yang kita hafalkan kita pakai untuk sholat. Surat Al-Qur'an yang kita hafalkan kita pakai untuk sholat. Beragam, Pak, ya. Biar tidak jenuh. Jangan selamanya pakai kulhu terus, ya. Kala-kala kala apa koro An-Nisa. Tapi jangan semuanya, ya. Tidak semuanya, tidak apa-apa. Apa yang mudah bagimu Al-Qur'an yang kita hafalkan. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kamu itu betul-betul tumakninah ketika rukuk. Tumakninah di dalam rukuk. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu
sampai kalian betul-betul berdiri tegak lurus, tulang-tulang kembali pada tempatnya masing-masing, ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kalian betul-betul tumakninah di dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah sampai kalian betul-betul tumakninah ketika duduk. Ya, duduk di antara dua sujud. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kalian betul-betul tumakninah di dalam sujud. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu seperti itu semua di dalam salatmu semuanya, ya. Akhrajahu sab'ah wa lafdhu lil Bukhari wa li Ibnu Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Riwayat Ibnu Majah dan dengan sanad Muslim disebutkan sampai kalian tumakninah ketika berdiri. Dan yang semisalnya disebutkan dalam hadisnya Rifa'ah Ida Ahmad wa Ibnu Hibban wa filah di Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham. Tegakkanlah tulang sulbimu, tulang punggungmu sampai tulang itu kembali. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah ibn Rafi' annaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yushbighal wudu kama amarahu Allah. Sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tsumma yukabbirullah. Kemudian dia bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadahu wa yuthniya alaihi. Dan dia memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Dan jika bersamamu Al-Qur'an, kalau kamu punya hafalan Qur'an, bacalah, ya. Tapi kalau tidak punya hafalan Al-Fatihah saja tidak bisa, ya, baca Quran juga tidak bisa, maka ucapkanlah alhamdulillah atau takbir atau tahlil la ilaha illallah. Wali Abi Dawud thumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah. Kemudian bacalah Ummul Quran Al-Fatihah dan dengan apa yang Allah kehendaki. Riwayat yang lain thumma bima syi'ta. Kemudian dengan surat yang kamu kehendaki, ya. Pengennya surat apa silahkan. Al-Baqarah, An-Nisa digabung, monggo silahkan. Tapi kalau sholat sendirian, ya. Tapi kalau sholat berjamaah jangan terlalu panjang. Kita lihat kondisi makmum. Baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini banyak riwayat. Tadi kita baca semuanya terkait dengan hadis musii'us salat, yaitu orang yang buruk salatnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit dibawakan biografi Rifa'ah bin Rafi', ya. Rifa'ah ibn Rafi' ibn Malik ibn Ajlan al-Ansari al-Khazraji az-Zuraqi. Kunyah beliau adalah Abu Mu'ad. Dan ibunya Rifa'ah Ummu Malik, putrinya Ubay bin Salul. Putrinya Ubay bin Salul, ya. Ummu Malik
Beliau saudaranya Abdullah bin Ubay, yaitu tokoh orang munafikin. Abdullah bin Ubay atau Rifa'ah, beliau ini mengikuti peristiwa perang Badar, perang Uhud, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain yang sangat banyak sekali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rifa'ah juga hadir bersamanya pada perang Badar dua saudaranya, Khalad wa Malik, ya. Jadi Ubay bin Salul ini punya dua anak, Abdullah bin Ubay bin Salul sama Ummu Malik. Ummu Malik punya tiga anak, Rifa'ah, Khalad, dan Malik. Wallahu ta'ala alam. Nah, Rifa'ah beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hadis dari Nabi dan dari Abu Bakar, dari Ubadah bin Samit, dan kedua putranya ini mengambil ilmu dari bapaknya, yaitu Abid dan Mu'ad. Beliau putranya Rifa'ah, ya, mengambil ilmu dari bapaknya. Inilah kebiasaan para salaf dahulu, ya. Dalam masalah ilmu tidak pernah ketinggalan mereka, ya. Meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Anak berguru sama bapaknya juga biasa, ya. Makanya orang dahulu ilmu nurun. Ilmu itu nurun dari bapak ke anak gitu, ya. Memang benar para ulama dahulu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini hadis yang sangat mulia, yang sangat agung sekali, ya. Ulama mengatakan hadis ini haditsun jalilul qadri. Hadis yang sangat agung sekali derajatnya, yang sangat agung, sangat mulia, ya. Azimul faedah. Hadis yang sangat besar sekali faedahnya. Ya'rafu indal ulama bi haditsil musii'u fi salatihi. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama dengan hadis musii'u fi salatihi. Orang yang jelek di dalam salatnya, ya. Dan nanti kalau disampaikan ke antum hadis musii'u salatihi, maksudnya adalah hadis yang kita baca tadi. Langsung paham kita, ya. Baik. Dan nampak sekali ahamiyah hadis tersebut, pentingnya hadis tersebut, ya. Bahwa hadis yang kita baca tadi itu sangat mencakup sekali hukum-hukum yang sangat banyak tentang sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menjelaskan, ya, melalui lisan beliau langsung. Wa ma'lumun annal qawla muqaddam ala mujarradil fi'l. Dan perkara yang maklum, kalau sudah Nabi menyampaikan melalui sabdanya, ya, ini lebih didahulukan daripada sekedar perbuatannya. Terkadang, ya, Nabi itu memerintahkan pakai firman-Nya, pakai sabdanya. Afwan. Nabi, ya, melakukan sesuatu, tapi tidak menyampaikan untuk para sahabat, tidak menyampaikan untuk umatnya. Ini bisa jadi terkadang kekhususan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah Nabi memerintahkan melalui sabdanya, melalui ucapan beliau, ya, ini lebih utama, lebih aula, lebih didahulukan untuk kita ambil. Baik. Wa fi dzalika bayanun limujmalil amri fi qoulihi ta'ala.
Dan dalam masalah itu, dalam hadis tersebut ada penjelasan ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang masih mujmal, masih global di dalam Al-Qur'an, yaitu perintah salat. Wa aqimus shalah, tunaikanlah salat. Ini caranya gimana ini? Allah memerintahkan sifatnya global, tapi dirinci, ditafsil, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau, ya, melalui fi'liyah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan hadis tadi yaitu memerinci, menjelaskan apa yang sifatnya global dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Caranya gimana? Dirinci dalam hadis tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang kita baca tadi ini sebetulnya memiliki jalan yang sangat banyak sekali. Dan lafadznya pun juga bermacam-macam, beragam. Ya, akan tapi mutaqarib, maknanya juga berdekatan, ya. Di sini diriwayatkan dua sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, yang kedua adalah Rifa'ah bin Rafi. Rifa'ah ibn Rafi radhiyallahu anhu. Adapun hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dikeluarkan Imam Bukhari, ya. Sahih, muttafaqun alaihi. Dan juga Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain. Baik. Kemudian hadisnya Rifa'ah, ya. Fa huwa haditsun muhimmun. Ini juga hadis yang sangat penting sekali, ya. Li'annahu kana hadiran lil qissah bi nafsihi. Karena Rifa'ah pada peristiwa tersebut, ya, beliau ini hadir, betul-betul hadir, ya, terhadap kisah kejadian peristiwa tersebut. Jadi tahu benar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang sholat tadi, ya, ditegur. Atau ya ketika beliau menyampaikan hadis tersebut, ini hadir Rifa'ah. Baik. Wa li'anna musi'a shalah wa huwa khallad. Dan orang yang buruk salatnya, siapa dia? Adalah Khallad, saudaranya Rifa'ah. Ya, saudaranya Rifa'ah. Ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, hadis yang lain. Wallahu taala alam. Baik. Namun di sini Al-Imam Ibnu Hajar ya mencukupkan riwayat-riwayat yang ada di sini alal qadri zaid ala ma fi hadits Abu Hurairah. Ya. Ini mencukupkan riwayat yang ada di sini. Ini sudah ya memenuhi ukuran yang lebih, memiliki banyak faedah, ya, yang ada pada hadisnya Abu Hurairah. Dan beliau tidak membawakan hadisnya Rifa'ah secara sempurna lafadznya, ya. Baik. Kan dikhawatirkan apa? Panjangnya pembahasan. Namun di sini ya pensyarah kitab ini beliau menjelaskan, ya, riwayat Rifa'ah atau hadisnya Rifa'ah disebutkan secara sempurna di sini, disebutkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masuk masjid. Rasul masuk ke dalam masjid. Lalu masuklah seorang laki-laki, lalu dia sholat. Setelah selesai sholat, dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Faraddan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi menjawab salamnya.
Lalu Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, balik sana. Kamu sholat lagi. Sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Bingung dia. Sudah sholat, sudah takbiratul ihram, rukun-rukunnya juga ada, sampai salam, sholat sempurna dah pokoknya. Nabi mengatakan apa? Balik sana, ulangi sholatmu. Sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu laki-laki tadi sholat lagi. Setelah sholat, menghadap Nabi, mengucapkan salam yang kedua kalinya. Nabi pun menjawab salamnya. Nabi katakan sama, wahai fulan, balik sana, sholat lagi. Sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Lalu laki-laki tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq fama ukhsinu ghairahu fa'alimni. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, saya ini tidaklah bisa membagusi selainnya. Maksudnya apa? Saya ini nggak bisa sholat yang lebih bagus lagi. Isok ya wis ngene wae Rasulullah. Nek ndi to salahku iki? Kok pangkat salahnya terus saya? Ajarkan saya, ajarilah saya. Baik. Lalu Nabi mengatakan, idza qumta ila sholat. Apabila kalian hendak sholat, maka berwudulah. Nah, baru dibawakan hadis yang kita baca tadi. Ya, ini kisah lengkapnya demikian. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini pentingnya kita menjaga tumakninah di dalam sholat. Tumakninah di dalam sholat termasuk rukun sholat. Kalau sholat tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana kisah laki-laki tadi. Rukuknya ada, Pak. Sujudnya ada, i'tidalnya ada, cuman enggak tumakninah. Makanya antum kalau sholat cari masjid yang antum bisa tenang, nyaman, bisa tumakninah di tempat tersebut, ya. Jangan buruk, yang penting cepet, golek cepet ya, Pak. Salat manjing ini, ya, jangan, ya. Tidak sah khawatir saya. Yang khawatirkan apa? Tidak sah sholatnya. Baik. Wa inna ma raddadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Di sini Nabi mengulangi sampai 3 kali. Ketika pertama kali salah, tidak langsung diajari sama Nabi, didiamkan dulu. Dia salat lagi, diulangi lagi sampai 3 kali. Ya, apa tujuannya? Liyatadzakkara in kana nasiyan. Kalau dia lupa supaya ingat dia. Wah, tumakninah itu rukun salat ya. Lupa saya, ya. Biar ingat dia. Tujuan yang kedua, kenapa sampai dibiarkan 3 kali sama Nabi? Liyashtadda syauqahu ilal ilmi in kana jahilan. Supaya dia itu sangat perhatian kepada ilmu tentang masalah sholat. Kalau memang dia itu tidak tahu perkara masalah sholat, fayakunu ad'a liqabulihi. Maka dengan diulangi 3 kali ini lebih bisa apa, mendorong untuk bisa diterima, ya. Orang pasti eleng. Malah pertama kali berbuat salah dalam sholatnya, disuruh ngulangi lagi, salah lagi, suruh ngulangi lagi. Nanti akhirnya ingat dia, membekas itu, teguran-teguran itu membekas. Walaisa dzalika min babi ta'zir al khata'. Dan itu bukan bentuk hukuman karena kesalahannya, bukan, ya. Bal min bab tahaqquqil khata'. Termasuk bab untuk membuktikan, memastikan kesalahannya, biar tahu di mana letak salahnya, ya. Kemudian kita ngasih solusi sebagaimana Nabi SAW. Kalau menyalahkan ngasih solusi, Pak. Anak kita salah disalahkan, nggak ngasih solusi, akhirnya anak berontak, Pak. Ya, ini tidak baik. Bukan cara pengajaran Nabi SAW. Orang kalau salah dikasih tahu gimana solusinya.
Salatnya sholat, dikasih tahu salat yang benar, diajari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idza qumta ila shalat fa asbighul wudu. Kalau kamu hendak salat, maka sempurnakanlah wudu. Ya. Mana isbaq, mananya adalah al-itmam. Menyempurnakan. Ya, waqila wa minhu, di antaranya ada ucapan dir'un sabighun. Baju besi yang merata. Kalau pakai baju besi rata semuanya, kena semuanya. Bagian anggota tubuhnya, ya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Asbagha yusbiqu isbagh. Allah meratakan atas kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nikmat Allah semuanya merasakan. Orang kufar, orang muslim, orang jahat dapat semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala rata. Ini mana isbah, ya. Dalam wudu pun demikian, ya, harus rata. Baik. Kemudian Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sebagaimana, atau rukuklah sampai kalian tumakninah di dalam rukuk. Maksudnya apa? Ikhni dhahraka hatta tastaqirra raki'an. Wa tumakninah hiya sukun wa in qalla. Wa istilahan hiya istiqrarul a'dha zamanan ma. Tumakninah ketika rukuk maksudnya adalah rendahkanlah punggungmu sampai betul-betul mapan dalam keadaan rukuk. Ya, lurus punggung sama kepala lurus. Sampai-sampai apabila air dituang di punggungnya itu tidak tumpah ke depan, tumpah ke belakang. Ya. Ini makna mustaqir raki'an. Dan tumakninah itu maknanya tenang secara bahasa, meskipun sesaat, ya, meskipun sesaat. Secara istilah maknanya adalah yaitu mapannya anggota tubuh dengan masa tertentu, waktu tertentu. Ya, ini betul-betul mapan, bukan sebatas apa centak-centuk, bukan, ya, betul-betul mapan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita belum mengambil faedah dari hadis yang kita baca tadi, ya. Insyaallah kita teruskan pada pekan yang akan datang. Aku qouli hada ma astati'u an uqaddimu lakum fa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa nahtatimu hadzal liqa' al mubarak bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.